Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Sebelum saya menjelaskan sejarah Indonesia, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bayu Firdaus. Saya sebagai guru sejarah Indonesia di SMA Plus Kembang Kuning. Nah, ini media pembelajaran dikhususkan untuk siswa-siswi SMA Plus Kembang Kuning. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menyimak materi media pembelajaran ini supaya untuk dipelajari di rumah dan nantinya bisa kalian jelaskan ya. Ya, kita langsung ke KD dulu. Kompetensi dasarnya itu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Ya. Terus tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskannya. Materi kedua, ruang lingkup sejarah. Oke, yang ketiga sumber-sumber sejarah. Ya, yang keempat konsep berpikir kronologis ya. Kita lanjut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eh, sejarah merupakan asal-usul ketentuan dan silsilah. Selain itu, sejarah juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejadian dan peristiwa benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, sejarah itu pasti dipelajari di beberapa jenjang ataupun di jenjang SD sampai jenjang tingkat perguruan tinggi ataupun dipelajari oleh halayak umum ya pada umumnya. Karena apa? Karena sejarah itu sangat penting untuk kita ketahui untuk dijadikan sebuah pembelajaran pengetahuan. Kita bisa mungkin kita masih mengingat tentang kutipan almarhum Insinyur Soekarno, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan eh, sejarah ya. Karena sejarahlah lahirnya bangsa Indonesia. Kita berdiri di negeri ini atas perlawanan para pahlawan-pahlawan tanda jasa ya. Yang harus kita ingat, yang harus kita kenang dan harus kita abadikan nama-nama pahlawannya. Itulah yang disebut dengan sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Ya, kita lanjut. Asal kata sejarah. Asal kata sejarah itu istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejarotun yang berarti pohon. Penggunaan kata sejarotun mengacu pada pohon silsilah asal usul atau keturunan seseorang. Nah, jadi yang dimaksudkan yang diambil dari bahasa Arab sejarotun yang berarti pohon itu kebanyakan eh, pemimpin negara ataupun kerajaan itu turunan para pemimpin-pemimpin, entah itu anaknya, entah itu cucunya ya, yang nantinya pasti dijadikan sebagai pemimpin dari negara-negaranya. Makanya diambillah kata sejarah itu dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Yang dimasukkan itu adalah silsilahnya. Yaitu kita lanjut. Sejarah dalam bahasa asing. Dalam bahasa asing, menurut bahasa asing bahasa Inggris, history adalah masa lampau umat manusia. Ya, masa lampau umat manusia. Terus, menurut Yunani, yang disebut dengan historia yaitu belajar, dan Jerman yaitu yang disebut dengan Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Jadi pada umumnya itu sama pengertiannya,
Penjelasannya itu sebenarnya sama. Contoh misalkan masa lampau umat manusia, kejadian sejarah umat manusia di Indonesia, yaitu tentang kejadian penjajahan oleh Jepang atau Belanda. Terus lagi belajar, Yunani Historia belajar. Nah, harus kita jadikan sebuah pembelajaran tentang kejadian-kejadian peristiwa di negara Indonesia. Contohnya seperti itu. Terus lagi, sesuatu yang telah terjadi. Iya, karena yang namanya kejadian masa lampau itu pasti telah terjadi. Sejarahnya itu pasti pernah terjadi. Contohnya ya tadi Bapak sebutkan tentang penjajahan negara Jepang ke Indonesia ataupun Belanda. Gitu. Kita lanjut. Pengertian sejarah secara umum. Ya. Kejadian yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa, atau secara sederhana pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Ya, yang tadi Bapak sebutkan, yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi ya seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi, ya, karena sejarah itu harus dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Kita lanjut. Itu pengertian sejarah secara umum ya. Ruang lingkup sekolah. Peristiwa sebagai suatu peristiwa. Sejarah sebagai suatu peristiwa. Peristiwa penting dan abadi. Ya, karena karena peristiwa sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita dijadikan sebagai keabadian. Karena apa? Karena sejarah itu simbol kemerdekaan negara kita, ya itu. Dan kita harus mengabadikan para pahlawan-pahlawan tanpa jasanya seperti Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, Bung Hatta dan lain sebagainya, yaitu. Dan sangat penting sekali untuk kita pelajari. Terus selanjutnya yaitu tentang sejarah sebagai kisah fakta dan metode ilmiah. Ya, fakta kisah sejarah yang ada di Indonesia. Contoh fakta kisah sejarah Indonesia itu adalah ketika bangsa asing yang datang ke Indonesia untuk membeli atau jual beli rempah-rempah. Di pertama Nusantara itu didatangi oleh bangsa-bangsa asing ya. Yang pertama oleh bangsa Portugis, yang kedua Spanyol ya, yang ketiga Inggris, lalu Belanda. Mereka ingin menjual atau ingin membeli rempah-rempah yang ada di Nusantara. Itulah fakta kisah sejarah di Indonesia ya. Kita lanjut dan penelitian dan metode ilmiahnya. Kita lanjut. Sejarah sebagai ilmu. Iya. Karena sejarah metode penelitian. Sejarah sebagai ilmu karena sejarah itu yang tadi Bapak sebutkan. Sejarah untuk kita pelajari dan harus kita dalami dan harus dijadikan sebagai pengetahuan untuk kita, untuk menambahkan lagi rasa nasionalismenya untuk negeri ini ya. Kita lanjut. Sejarah sebagai seni. Nah, sejarah yang dimaksudkan sejarah sebagai seni ini karena ada beberapa film layar lebar tentang kejadian sejarah yang ada di Indonesia. Salah satunya sejarah disintegrasi bangsa, yaitu kejadian PKI atau G30 SPKI yang dijadikan sebagai film layar lebar. Ya, dengan yang namanya film layar lebar itu kan masuknya ke dunia seni peran ya, yang diperankan oleh beberapa aktor ya.
Jadi di situ ada yang namanya imajinasi. Yang disebut dengan imajinasi itu khayalannya itu seperti apa. Yang kedua emosional, cara cara memerankan seorang misalkan seorang Aidit, emosionalnya Aidit itu seperti apa ya, oleh si aktor itu harus diperankan. Dan gaya bahasa eh, apa eh, tokoh, bukan tokoh ya, pada bahasa misalkan pimpinan PKI pada waktu itu seperti apa sih gaya bahasanya ya, oleh aktor tuh harus bisa menirunya. Makanya di sini disebutkanlah sejarah sebagai seni, bukan hanya disintegrasi bangsanya saja, tetapi film lebar pun ada tentang kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang lainnya, yaitu ya, makanya kalau kita lihat dari sini sejarah sebagai suatu peristiwa ya, peristiwa sejarah dari masa lampau. Terus lagi sejarah sebagai kisah fakta sejarah. Terus sejarah sebagai ilmu ya, karena sejarah kita harus mempelajari, harus mendalami sebagai ilmu pengetahuan kita dalam hidup. Sejarah sebagai seni ya, banyak film-film layar lebar mencari mencari sumber ya, sumber sejarah ya, sumber sejarah untuk nantinya dijadikan dan diangkat sebagai judul filmnya. Contohnya misalkan tadi yang Bapak sebutkan, disintegrasi bangsa itu PKI, G30 film G30 SPKI gitu kan. Terus lagi ya kemerdekaan Indonesia, tentang memproklamirkannya Indonesia oleh Bung Karno. Terus film dokumenter film Bung Karno ya, itu ada film layar lebarnya. Makanya sejarah itu dijadikan sebagai seni untuk dijadikan sebuah tontonan ke halayak umum ya. Jadi halayak umum itu bukan hanya membaca dari bukunya saja, bukan hanya mendengar dari lisannya saja, tapi mereka melihat dari seninya juga, yaitu dari sebuah film layar lebar, yaitu sejarah sebagai seni. Sumber sejarah itu yang pertama dari lisan. Kenapa dari lisan? Karena contoh misalkan seperti ini, di kita itu ada seorang sejarah, lulusan seorang sejarawan. Pasti yang namanya sejarawan, mereka pasti akan meneliti siapa sih pelaku sejarah, siapa sih pelaku sejarah. Maka seorang sejarawan akan langsung mencari seorang pelaku sejarah ya, pelaku sejarah. Lalu hasil wawancaranya itu mereka tulis, dan hasil tulisannya itu mereka sebarluaskan ke khalayak umum, mereka terbitkan ke khalayak umum, dan nantinya akan dipelajari oleh jenjang SD sampai perguruan tinggi. Hasil wawancara mereka dengan pelaku sejarahnya melalui lisan sumber. Atau yang kedua itu sumber benda artefak. Nah, kalau kita mendengar kata artefak, pasti peninggalan-peninggalan pada zaman purba. Contohnya di sini digambar, kalian bisa lihat ada peninggalan batu tulis. Kalau nggak salah ini tulisannya itu adalah Jawa kuno ya, kalau nggak salah. Ini tulisannya Jawa kuno. Terus ada lagi peninggalan seperti Candi Borobudur. Terus lagi ada peninggalan batu-batu ya. Ini peninggalan batu-batu seperti ini itu peninggalan pada zaman batu. Maksudnya zaman, bisa jadi ini peninggalan pada zaman batu tua, batu tengah, batu muda, ataupun peninggalan batu besar ya, seperti batu megalitikum. Nah, batu megalitikum itu ada di perbatasan Cianjur Sukabumi yang adanya di Gunung Padang. Itu ada peninggalan di zaman batu, yaitu batu besar yang disebut dengan megalitikum. Karena menurut penelitian batu megalitikum itu umurnya itu lebih tua dibandingkan piramid ya, gunung piramid ya. Megalitikum itu adanya di Gunung Padang. Itu masih itu menurut para peneliti itu ya, Gunung Padang tersebut. Kita lanjut.
Konsep berpikir kronologis dan diakronis dalam sejarah. Kronologis artinya kronologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Ya, itu. Jadi maksudnya contoh awal mula kemerdekaan di Indonesia itu ada beberapa urutan-urutan sejarahnya. Yang pertama ada pembentukan BPUPKI, yang kedua ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Dalat dan peristiwa Rengas Dengklok, lalu adalah pembacaan proklamasi. Nah, di sini Bapak akan jelaskan. Apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Peristiwa Kemerdekaan Indonesia di bulan Maret 1945. Ya, pembentukan BPUPKI kita lanjut ke kunjungan tokoh bangsa Indonesia ke Dalat Vietnam untuk membahas tentang kemerdekaan bangsa untuk membahas tentang kemerdekaan. Itu kejadiannya pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 1945. Yaitu kejadian tanggal, bulan dan tahunnya. Ya. Setelah pulang dari kunjungan Dalat Vietnam, tokoh-tokoh Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 1945 sebelum memproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Ya, itu kejadian peristiwa Rengas Dengklok. Ya, Soekarno dituntut untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya, tapi Soekarno itu memegang teguh pendiriannya setelah Soekarno diberikan masukan oleh para alim ulama untuk memproklamirkannya itu pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ya, setelah itulah Bung Karno hari Jumatnya itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah konsep kronologis atau urutan peristiwa sejarah yang ada di Indonesia, ya. Kita lanjut. Diakronis. Apa itu diakronis? Diakronis itu adalah di sini jelaskan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata dia yang artinya dia dalam bahasa Latin artinya melalui atau melampaui dan koronikus artinya waktu. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Ya. Itu pengertian diakronis. Ya. Ya, itu mungkin materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong dicermati lagi dan dipelajari lagi di rumah ya. Sekian, wassalam.